Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Prenggi Sejati dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Elektro 2019 kelas C. Di sini saya akan memenuhi tugas apa yang diberikan dosen saya tentang kemagnetan. Sudah tidak asing lagi dengan nama fenomena kemagnetan. Fenomena kemagnetan sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu salah satu contohnya adalah penunjuk arah. Magnet dapat digunakan untuk menunjukkan arah karena kutub-kutub magnet selalu menunjukkan arah utara dan selatan dengan menggunakan alat, yaitu alat tersebut adalah kompas. Dalam bab kemagnetan ada beberapa poin penting. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa yang saya ketahui gaya antar kutub magnet permanen. Yang saya pahami tentang gaya antar kutub permanen, kemagnetan yang dapat diamati dengan mudah adalah tertariknya paku atau potongan besi oleh batang magnet. Batang magnet dikelompokkan sebagai magnet permanen karena mempunyai sifat tetap ada. Setiap magnet memilih dua kutub yang berlawanan, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Dua kutub magnet yang didekatkan akan saling melakukan gaya. Adapun sifat gaya antara kutub magnet yaitu diantaranya yang pertama, kutub sejenis melakukan gaya tolak-menolak. Yang kedua, kutub tak sejenis melakukan gaya tarik-menarik. Dan yang ketiga, besarnya gaya tarik atau gaya tolak akan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara dua kutub. Poin yang kedua, sudut deklinasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sudut deklinasi. Apa itu sudut deklinasi? Sedikit saya menjelaskan apa yang saya pahami tentang sudut deklinasi. Sudut deklinasi adalah beda antara sudut yang ditunjukkan oleh jarum kompas dengan arah kutub geografi bumi. Adapun cara mengukur sudut deklinasi dengan menggunakan sebuah alat. Alat tersebut adalah kompas dan busur derajat. Poin yang ketiga tentang sudut inklinasi. Apa itu sudut inklinasi? Di sini saya akan menjelaskan apa yang saya pahami tentang sudut inklinasi. Sudut inklinasi adalah sudut yang dibentuk oleh medan magnetik atau garis-garis gaya magnetik pada arah horizontal permukaan bumi. Adapun cara menentukan sudut inklinasi adalah dengan menempatkan jarum kompas pada poros yang memungkinkan berputar bebas arah vertikal. Amati arah kutub selatan sampai utara pada jarum kompas terhadap garis horizontal. Jika kutub utara jarum kompas berada di atas garis horizontal, kita sebut tempat tersebut memiliki sudut inklinasi positif, dan sebaliknya, jika kutub utara jarum kompas berada di bawah garis horizontal, kita sebut tempat tersebut memiliki sudut inklinasi negatif. Poin yang keempat, garis gaya magnet. Apa itu garis gaya magnet? Di sini saya akan menjelaskan apa yang saya ketahui tentang garis gaya magnet. Garis gaya magnet adalah arah medan magnet yang berupa garis-garis yang menghubungkan kutub-kutub magnet. Garis gaya magnet tersebut memiliki sifat diantaranya: 1. Garis-garis gaya magnet keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Yang kedua, garis-garis gaya magnet tidak pernah berpotongan. Dan yang ketiga, tempat dengan garis gaya magnet rapat menunjukkan medan magnet kuat. Poin yang kelima, medan magnet. Apa itu medan magnet? Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa yang saya ketahui tentang medan magnet. Medan magnet adalah suatu daerah di sekitar magnet di mana masih ada pengaruh gaya magnet. Selain itu, medan magnet memiliki sifat diantaranya: yang ke-1, arah medan magnet sama dengan arah garis gaya magnet. Yang kedua, besar medan magnet sebanding dengan kerapatan garis gaya magnet.
Medan magnet dapat disimbolkan dengan B vektor yang merupakan besaran vektor dan satuannya adalah Tesla yang disingkat dengan huruf T. Poin yang keenam tentang gaya Lorentz. Apa itu gaya Lorentz? Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit apa yang saya pahami tentang gaya Lorentz. Gaya Lorentz merupakan gabungan antara gaya elektrik dan gaya magnetik pada suatu medan elektromagnetik. Gaya Lorentz ditimbulkan karena adanya muatan listrik yang bergerak dan karena adanya arus listrik dalam suatu magnet. Besar dan arus gaya yang dialami kawat yang dialiri arus listrik medan magnet dapat dirumuskan dengan F vektor sama dengan I L vektor kali B vektor, dengan F vektor yaitu gaya yang dialami kawat berarus listrik, I yaitu besar arus listrik, L vektor yaitu vektor panjang kawat yang dikenai medan magnet, B vektor yaitu vektor medan magnet. Poin yang ketujuh tentang gaya Lorentz pada muatan yang bergerak. Di sini saya akan menjelaskan apa yang saya ketahui tentang gaya Lorentz pada muatan yang bergerak. Dapat dirumuskan gaya Lorentz pada muatan yang bergerak harus sama dengan muatan yang mengalir per satuan waktu, yaitu I sama dengan Q per delta T. Dengan delta T adalah selang waktu dan Q adalah muatan yang mengalir dalam selang waktu tersebut. Dapat dirumuskan kecepatan muatan yaitu L vektor per delta T sama dengan V vektor. Jadi dalam persamaan kedua rumus sebelumnya dapat diperoleh gaya Lorentz pada muatan bergerak dapat dirumuskan yaitu V sama dengan Q VB kali sin theta, di mana Q yaitu muatan listrik satuannya Coulomb, V yaitu kecepatan gerak muatan listrik satuannya meter per sekon, B yaitu kuat medan magnet satuannya Tesla, dan theta yaitu sudut yang dibentuk oleh B dan V. Oke, selanjutnya poin yang ke-8. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin yang ke-8 ini, yaitu spektrometer massa. Apa itu spektrometer massa? Spektrometer massa adalah alat yang dapat menentukan massa atom dengan teliti. Prinsip kerja dari spektrometer massa yaitu dengan memanfaatkan proses ionisasi dan pembelokan elektron. Adapun sistem kerja dari spektrometer massa terdiri dari 4 tahapan, yaitu proses ionisasi, akselerasi, defleksi, dan deteksi. Poin yang ke-9, massa isotop. Apa itu massa isotop? Di sini saya sedikit menjelaskan apa yang saya ketahui tentang massa isotop. Massa isotop adalah atom yang dalam intinya memiliki jumlah proton yang sama tetapi jumlah neutron berbeda. Jadi isotop hanya berbeda dalam jumlah neutron tetapi jumlah proton maupun jumlah elektron sama. Selanjutnya poin yang terakhir, poin yang ke-10, yaitu siklotron. Di sini saya sedikit menjelaskan apa yang saya ketahui tentang siklotron. Siklotron adalah alat yang mempercepat partikel bermuatan dalam lintasan lingkaran. Partikel tersebut dapat berupa partikel proton atau deuteron. Siklotron merupakan piranti untuk mempercepat gerak partikel bermuatan listrik. Alhamdulillah, saya sudah memenuhi tugas apa yang dosen saya berikan kepada saya. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi maupun kalian, dan apabila saya ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.